Ya, ini sudah 20 menit kita perkenalan. Bisa lanjut lagi, tetapi nanti materinya kapan lagi disampaikan ya. Dari pihak saya memang karena basic saya psikologi, penting bagi saya untuk memahami masing-masing peserta didik gitu. Bagaimana kesiapan Bapak Ibu atau peserta didik atau mahasiswa untuk menghayati materi. Nanti ada capaian-capaian yang akan perlu diberikan kepada Bapak Ibu. Dari sini saya tahu bahwa Bapak Ibu ada yang mungkin memahami kurikulum Merdeka sudah 2 tahun ya, artinya mungkin ya 90% lah sudah paham gitu. Ada juga yang 8 bulan, mungkin sekitar 50% paham kurikulum Merdeka. Ada yang belum pernah sama sekali, mungkin ya 10 atau 5% paham kurikulum Merdeka karena baru baca-baca atau juga ada pelatihan-pelatihan begitu. Kalau dari saya perlu memahami profiling, tetapi Bapak Ibu targetnya sama. Targetnya Bapak Ibu harus bisa mengerjakan dengan baik LK1 sampai terus ya. Dan ini semua terkait dengan prinsip-prinsip dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu juga paham dalam kelas SMP itu ada fase-fase. Jadi masing-masing kelas itu berbeda ternyata pendekatan pembelajarannya. Meskipun sama-sama student centered learning. Ya, Bapak Ibu. Oke, kita mulai dengan doa dulu ya. Nanti kita lalu, oke, urutannya begini, kita doa, kemudian nanti ada pengantar dari saya, lalu Mas Ipung akan membantu kita untuk memahami bagaimana kurikulum Merdeka dan kaitannya dengan LK-LK yang bertebaran di LMS nanti ya. Semoga tidak sangat membebani, harapannya begitu. Karena Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan selama 15 tahun, selama 16 tahun itu kan sudah melakukan. Cuma dirapikan lagi Bapak Ibu dalam prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Itu. Oke, kita doa dulu. Silahkan yang belum ya. Mungkin Bu Erika Sinulingga, silahkan Ibu. Baik, Pak. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami di siang ini. Kami mohon Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, berkatilah proses pembelajaran yang kami laksanakan pada hari ini, berkati jugalah dosen kami yang akan membimbing kami. Semoga apa yang diberikan bagi kami berguna untuk pengembangan diri kami sebagai seorang guru agama Katolik. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sudilah Tuhan memberkati kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kalau begitu apakah boleh saya minta Pak Musli nanti menjadi koordinator begitu ya kelas ini? Karena Pak Musli sudah 2 tahun kurikulum Merdeka ya. Itu yang tadi saya ingat. Lalu karena koordinator semoga ada catatan-catatan sekalian mencatat begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat semua ya, tetapi semoga ada satu yang nanti bisa di-share atau menjadi bahan hasil dari diskusi kita, saling mendengarkan satu sama lain ini. Saya akan mendengarkan Bapak Ibu bagaimana berkarya 15-16 tahun melayani Yesus, ini kan luar biasa ya. Mengajar Warta Gembira PAK. Bapak Ibu nanti akan mendengarkan dari kami, saya dan Mas Ipung terkait dengan bagaimana profesionalitas guru di kurikulum Merdeka Belajar ini. Ada beberapa LK yang perlu diisi. Begitu ya, Pak Musli bagaimana? Saya ini lemah di IT, Pak. Jadi nanti Oh, kalau catat ini berkaitan, aja, Pak. Catat apa namanya? Tangan aja nggak apa? Atau ketik atau terserah saja. Yang penting ada catatan-catatan gitu. Tapi saya rekam, Pak. Maksudnya atau Bapak Ibu mencatat semua ya. Mencatat semua saja poin-poin yang perlu dicatat. Ini saya rekam. Sambil ini Pak Musli juga. Apakah Bapak Ibu ada salah satu yang boleh merekam? Jadi kita sama-sama rekam. Saya merekam, ada satu yang merekam. Supaya apa? Supaya nanti ke depan Bapak Ibu kalau latihan terutama ketika ujian komprehensif itu perlu ya. Supaya nanti bisa direview. Ada satu yang boleh merekam?
Pak Musli bagaimana? Tidak bisa kan? Saya harus belajar dulu ini, Pak. Oh, oke. Siapa tahu ada kawan lain dulu, Pak. Kawan lain, apakah Ibu Yulia bisa? Kelihatannya yang paling muda Bu Yulia ini, atau ada Mohon lagi? maaf Pak, saya juga nih harus banyak belajar nih masalah Wah, IT nih. ini. Mungkin Bapak Hari kali, Hari Purnomo Pak Hari? Aji. Juga belajar juga. Bu Vera kayaknya nih. Pak Hari atau Bu Vera? Siapa? Record. Pak Hari aja. Pak Hari. Loh, ini lempar-lemparan ini. Wah, aduh, saya tuh malah khawatir ketika ujian Bapak Ibu. Sambil belajar ya, aplikasi Ya, Zoom itu apa saja gitu ya. Bapak Ibu sudah bisa share screen belum ini? Bisa sudah itu. Share screen bisa ya. Heeh. Karena ada yang share screen-nya lambat itu dimarahi dosen ketika ujian. Diajar oleh profesor. Dari sini kita belajar supaya ini Bapak Ibu lancar begitu. Oke, pelan-pelan. Oke, sementara saya merekam. Jika Bapak Ibu berhasil merekam, silahkan ya. Nanti akan saya share. Tetapi baik, supaya nanti ketika ujian-ujian itu bisa direview begitu. Oke, dari saya dulu sebelum ke Mas Ipong. Bapak Ibu, jadi kita tahu bahwa oh Bu Ira, ada angkat tangan mau bernyanyi atau mau menari? Maaf Pak, saya mau melapor tadi agak terlambat masuk karena tadi ada kesibukan di belakang dikit. Saya belum perkenalkan nama tadi Pak. Oh nanti saja. Hukumannya itu nanti nyanyi dan joget Bu kalau terlambat di kelas ini ya. Nanti. Iya, saya pindah ke laptop dulu Pak. Ini saya pakai HP. Ya, nggak apa-apa. Kamera laptop saya bisa, Pak. Pakai laptop nggak apa-apa, pakai HP nggak apa-apa. Sebentar, sebentar. Ini ada Bu Irin. Halo Bu Irin, bagaimana Bu Irin? Oke, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengerti posisinya adalah seperti ini. Kita sebagai guru agama mengajari siapa? Mengajari anaknya orang. Jadi anaknya orang ini datang ke kelas kita supaya apa? Supaya mereka jadi pribadi yang lebih baik. Ya, terutama karena mereka belajar agama dan pendidikan karakter. Betul ya Bapak Ibu? Judulnya di buku paket Bapak Ibu apa? Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, Pak. Yes. Artinya, capaian akhirnya adalah budi pekertinya semakin baik, kehidupan beragamanya semakin baik. Lalu supaya ke sana siswa-siswa yang datang anak SMP ya. Oh, kita tahu anak SMP zaman sekarang itu kadang buandelnya seperti itu ya. Buandel suka, apalagi ada yang sudah hobi pacaran lagi anak SMP sekarang itu kan. Ada yang cowok-cowok suka, kalau di Jawa itu kadang SMP sudah kebut-kebutan, pokoknya buandel-buandel itu. Ada juga yang pinter-pinter, ada juga yang calon romo karena pinter mesdina dan seterusnya. Mereka datang ke kelasnya Bapak Ibu semuanya. Tujuannya apa? Supaya mereka bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tanggung jawab Anda dan saya ini besar Bapak Ibu. Anaknya orang datang ke kelas kita, harapannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ke depan mereka jadi romo yang baru, suster yang baru, pemimpin yang baru, atau presiden yang baru. Itu semua dari kelas Bapak Ibu semua setelah mereka menjalani proses pendidikan. Proses pendidikan agama Katolik dan karakter tadi dibantu oleh sarana, dibantu oleh media. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini sebenarnya menarik karena sejauh saya paham, harus ada Students Transformation Roadmap.
Jadi kan latar belakangnya itu kan dulu, jauh saya tahu itu, kok anak-anak ini belajarnya terpaksa gitu ya. Lalu karena belajarnya terpaksa, ketika lulus tidak jadi apa-apa. Gitu. Lalu si Mas Menteri ini, wah kalau begitu kita buat sistem merdeka belajar supaya kalau mereka lulus, mereka lebih merdeka, lalu lebih kreatif. Makanya pakai ini Bapak Ibu, taksonomi Bloom itu kan. Taksonomi afektifnya juga diukur ke yang atas-atas. Gitu. Jadi pakai high order thinking skill itu supaya kalau mereka lulus cepat dapat kerja, begitu, cepat dapat nafkah dan seterusnya. Jadi arahnya supaya kalau istilahnya indeks pengangguran di Indonesia berkurang karena melewati kelas-kelas kita ini. Karakternya juga semakin baik. Maka capaian high order thinking skill atau high order affective skill lah ya istilahnya, atau high order psychomotoric skill gitu, itu penting dalam pendidikan agama supaya ketika anak masuk ke kelas kita, mereka yang tadinya bandel menjadi lebih baik, tadinya tidak pintar menjadi kreatif, bahkan bisa jadi pemimpin-pemimpin di jemaat begitu. Setelah masuk SMP Anda, setelah masuk kelas Anda masing-masing. Idenya seperti itu, kurikulum Merdeka Belajar. Maka tadi saya tanya, apakah Bapak Ibu itu ketika mengajar itu lebih memberi keaktifan pada siswa atau tidak? Tadi sudah dijawab misalnya, oh ternyata belum Pak, mayoritas ceramah. Kita coba latihan pakai ini Bapak Ibu, pakai reaction ini ya. Jika Bapak Ibu dalam mengajar ini, kelas ini ya, kebanyakan masih ceramah, silahkan tunjuk raise hand. Nah, raise hand. Coba kita coba jadi Pak Musli juga masih ceramah misalnya. Kebanyakan karena memang kita itu kan dipengaruhi di gereja. Di gereja itu kan Romo juga khotbah kan. Romo khotbah kita pasif gitu. Liturgi juga kita pasif. Pak Zeni juga ternyata masih ceramah. Bu Fermina ya. Misalnya saya bertanya pada Bu Yulia. Bu Yulia ini Bu, sudah jarang ceramah atau bagaimana? Atau memberi keaktifan pada siswa juga? Masih ceramah juga, tapi kalau di awal biasanya saya akan memulai dengan doa, kemudian ice breaking, lalu saya mengajak anak-anak untuk membiasakan literasi kitab suci, Pak. Jadi ada renungan selama 5-10 menit baca kitab suci, baru setelah itu masuk ke materi, kasih motivasi dulu, tanya dulu yang kemarin sampai di mana, atau ada PR atau tidak, dan lain sebagainya. Begitu, Pak. Oke. Ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang lain juga, ini juga belum sangat mengaktifkan siswa ya, karena kalau mengaktifkan siswa itu bayangannya, itu kelasnya jadi hidup gitu loh. Anak-anak tuh semangat ketika belajar agama, tunjuk tangan, atau permainan, atau mungkin presentasi sesuatu, atau diskusi. Bapak Ibu kemarin mengerti PBL dan PJBL, ya kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, jadi dari pihak saya hanya mau menjelaskan bahwa kita ini, latihan lokakarya ini, basicnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu harusnya ada students transformation roadmap. Anak-anak itu setelah masuk kelas kita, lalu aktif entah dengan metode apapun itu, setelah melewati elemen pribadi, Yesus Kristus, gereja, masyarakat, itu kognitifnya jadi lebih baik, lebih hot gitu. Afektifnya juga lebih mencintai Yesus, kira-kira begitu. Psikomotoriknya juga lebih aktif, misalnya di diakonia atau koinonia, kira-kira begitu. Arahnya ke sana. Lalu bagaimana dengan fase-fase kaitannya dengan LK dan seterusnya? Nah, ini Mas Ipung yang mungkin lebih kompeten dalam menjelaskan. Monggo, Mas Ipung, waktu kami berikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terkasih. Apakah mendengar suara saya? Jelas Pak. sekali, Pak. Jelas, Mas Ipung. Merdu sekali, Mas Ipung, suaranya. Ya. Hari ini adalah tanggal 29.
29 September. Kalau di rencana kontrak belajar kita, ini sudah masuki LK2. Iya. Bapak Ibu, apakah sudah mengerjakan LK1? Sudah Pak, LK1 Pak. Sudah, Oh, yang Pak. untuk hari ini Kak Pak? Yang LK1. LK1 itu... Kalau LK1 sudah Bapak, sudah disupport tadi. Ya, LK1 itu kita terkait dengan analisis terhadap yang namanya operasional satuan pendidikan atau disingkat KOSP. Iya Pak. Sudah ya, Bapak Ibu sudah melakukan itu ya? Sudah. Untuk yang kedua. Nah, pada yang berikutnya kita akan melakukan analisis tujuan pembelajarannya, analisis capaian dan lain sebagainya. Ini mulai yang untuk LK2 ini kita akan mencoba untuk mengisi komponen capaian pembelajaran. Bapak Ibu sudah menerima LK-nya ya, sudah di LMS Bapak Ibu sudah menerima LK-nya ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, begini Bapak Ibu, kalau kita melihat saya akan share screen untuk kita melihat langsung aja LK-nya. Sudah terlihat ya Bu, untuk LK-nya ya? Sudah Pak. Nah, ini LK yang dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, inti dari kurikulum Merdeka Belajar ini, atau kurikulum Merdeka ini adalah, kalau zaman tahun 2015, kita pernah teringat, pemerintah pernah menanamkan atau menyuguhkan kurikulum yang sebenarnya embrio dari kurikulum ini, yang namanya KTSP. Ingat KTSP, Bapak Ibu? Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ingat? Ingat, Pak. Bapak Ibu ingat KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan? Pernah mengalami kurikulum tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu? Pernah Pak. Pernah. Nah, kalau saya tanya, di kurikulum tingkat satuan pendidikan waktu itu yang berbeda apa, Bapak Ibu? Berbeda dari kurikulum Merdeka, Mas? Atau? Berbeda dengan kurikulum selanjutnya, kurikulum Kurtilas. Kurtilas artinya kurikulum 13. Apa itu? Di KTSP itu. Untuk beberapa istilah berbeda, Pak Ipong. Kalau dulu Nya dihilangkan. SKKD, kemudian KIKD untuk K13. Ya, sebenarnya kemarin Bapak Ibu mengerjakan yang sebenarnya sama kurang dilakukan di kurikulum tingkat satuan pendidikan yang namanya KTSP. LK1, Bapak Ibu diajak untuk melihat situasi konteks Bapak Ibu mengajar. Konteks Bapak Ibu mengajar. Kemarin, kalau kita lihat, Bapak Ibu itu kan melakukan analisa terhadap ini, Bapak Ibu. Bentar. Biar Bapak Ibu utuh ya memahami ini ya. Nah, ini kan namanya kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau Bapak Ibu lihat. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat karakteristik kondisi pesertanya, gurunya seberapa, sarananya bagaimana, lingkungannya Bapak Ibu bagaimana, kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, peluangnya bagaimana, ancamannya bagaimana. Ini namanya SWOT analisis terhadap apa yang terjadi di kondisi tingkat satuan Bapak Ibu sendiri. Nah, Bapak Ibu melakukan itu ya kemarin ya? Iya. Pak. Iya, Pak. Ya, toh? Ya, sudah. Nah, artinya ini sebenarnya dulu pernah di tingkat satuan pendidikan. Kenapa kok kurikulum Merdeka Belajar memilih di tingkat satuan pendidikan? Karena Bapak Ibu di Indonesia itu tidak bisa disamakan. Pendidikan yang ada di Jawa dengan yang ada di Kalimantan sebenarnya berbeda konteksnya. Betul. Pendidikan yang ada di Sumatera, di Papua sebenarnya berbeda. Maka kondisi peserta didik, gurunya, sarananya, lingkungannya berbeda. Maka Bapak Ibu diharapkan mencoba untuk menganalisa dulu. Ini yang pertama, maaf Ibu. Terus Bapak Ibu kemudian kalau di sekolah swasta atau sekolah negeri, Bapak Ibu mempunyai yang namanya menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan refleksi. Nah, kalau di sekolah swasta biasanya sudah ada visi dan misi, itu tinggal diambil.
Kalau di sekolah negeri itu visi misi sekolah negeri mungkin ada satuan tingkat pendidikan ada visi misinya menyusun. Nah, kemudian baru analisa kondisi lingkungan Bapak Ibu yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu semua. Itu entah lingkungan alamnya, sosial budayanya, sumber pendanaannya, kebijakan daerah, dan lain sebagainya. Yang terjadi di daerah Bapak Ibu. Tentu saja di Jawa dengan yang di Sumatera berbeda, apalagi di Papua. Nah, artinya Bapak Ibu, dari itu, Bapak Ibu terus kemudian menurunkan pengorganisasiannya. Kalau ini hal yang lumrah yang terjadi sama siapapun sama. Soal jumlah JP dan sebagainya sama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, di proses yang kedua ini, Bapak Ibu diajak untuk melihat lebih dalam pada mata pelajarannya. Kalau tadi Bapak Ibu diajak satuan pendidikannya itu satuan sekolah Bapak Ibu, lingkungan Bapak Ibu. Sekarang lebih mendalam lagi. Jadi apa yang Bapak Ibu ajar itulah yang mencoba dianalisa konteksnya sekarang. Perbedaannya kalau yang sebelumnya LK1 itu Bapak Ibu sekolahnya, semuanya, peserta didiknya bahkan. Nah, kalau ini mulai di komponen Bapak Ibu mengajar. Nah, komponennya apa Bapak Ibu? LK2A ini. Komponen capaian pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, rasionalitasnya di mata pelajaran Bapak Ibu apa? Nah, ini basisnya sebenarnya bisa per tema, tapi maaf ini karena diumumkan di Bapak Ibu bisa lebih luas ya. Nah, rasionalitas mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, rasionalitasnya Bapak Ibu ketemu di mana? Kalau Bapak Ibu diminta ada pertanyaan ini, Bapak Ibu menjawabnya dari mana? Dari Bapak Ibu kalau menjawab salah tidak berdosa ya Bapak Ibu ya. Kita berdiskusi aja. Silakan. Rasionalitasnya memilih di mana? bacanya dari buku yang modul yang dikirim tadi Pak, itu punya kode dasarnya. Yang modul yang ada di Bapak Ibu semua. Rasionalitasnya di situ. Itu madrasah loh, ada yang madrasah. Bapak Ibu sudah mendapatkan yang konteks yang materi yang sesuai dengan pendidikan agama Katolik? Iya, ada tadi dikirim di grup gelombang kedua tadi oleh Bapak Tobi tadi itu. Sudah ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu terus kemudian berpikir rasionalitas diambil dari situ. Silakan karena ini memang form aja. Kemudian tujuan sudah ada juga Bapak Ibu? Iya. Tujuannya ada? Ada di situ. Sesuai dengan ada. Mana belum sampai situ. Ya. Itu yang sebenarnya kami masih bingung tadi Pak, apakah harus sesuai dengan pengalaman atau sesuai dengan modul untuk hal ini tuh? Iya. Nah, memang paling mudah sebenarnya copy paste aja. Walaupun nanti kemiripannya akan nanti kalau itu diupload sesuai di modul. Cuma kan yang diupload kan modul yang madrasah. Yang modulnya yang agama kan bukan diupload toh kan enggak ada di LMS, ya toh? Ya. Ya, Bapak Ibu copy saja. Tapi artinya gini Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu ke cara berpikirnya. Kenapa kok ada pertanyaan soal rasionalitas? Kenapa kok ada pertanyaan soal tujuan? Kenapa kok ada pertanyaan soal karakteristiknya? Kenapa kok ada pertanyaan soal capaian dalam setiap fase? Dan capaian setiap fase dalam elemen. Nah, Bapak Ibu tahu elemen kita pendidikan agama Katolik ada berapa? Ada 4. Apa saja? Pribadi, Yesus Kristus, gereja, dan masyarakat. Ya, itu nanti akan Bapak Ibu akan coba lebih dalam lagi ketika di bagian yang LK2B. Ada fase, elemen, capaian pembelajaran, keluasan, dan kedalaman. Nah, kalau yang sudah terbiasa dengan kurikulum Merdeka Belajar, pasti akan terbiasa dengan form-form seperti ini. Sudah ada beberapa yang sudah 2 tahun paling tidak yang
biasa dengan Merdeka Belajar. Nah, yang belum sekarang, pertanyaan saya bagi yang belum tadi, apakah mengalami kesulitan? Nah, Mbak Nini? Saya sama Mas Daru dalam lokakarya ini untuk saat ini menjadi coaching ini. Artinya apa? Lokakarya itu kan bukan transfer knowledge, tapi coaching sebenarnya. Coaching itu artinya apa? In-house training. Maka satu persatu harusnya dituntun. Tetapi yang terjadi di kita itu lokakarya kita jauh berjauhan, jaraknya sekian ratus kilometer, jadi tidak bisa in-house training kan. Nah, in-house trainingnya melalui Vicon seperti ini. Tetapi Vicon seperti ini nyata-nyatanya tidak pernah jadi in-house training karena waktunya map, waktunya terbatas dan sebagainya. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu sudah ngisi, sekarang sudah ngisi yang LK 2A, 2B ya? Iya. Ya, yang paling sulit mengisinya di mana? Poin yang apa tadi? Belum sampai ini. Di bagian capaian dalam fase mata pelajaran itu, Pak. Capaian? Fase mata pelajaran. Nah, di tempat Bapak Ibu yang diberikan di Mas Tobi tadi ada enggak capaiannya? Itu yang bingung kami, Pak. Nah, Bapak Ibu pasti bingung karena apa? Capaian itu dirumuskan oleh guru sendiri. Capaiannya. Capaian dirumuskan. Sebentar. Bapak Ibu bisa melihat ini, bentar ya. Bentar. Melihat ini, Bapak Ibu? Iya. Ini ada alur pencapaian fase. Nah, di sini Bapak Ibu kan merumuskan dari alur pencapaian fase. Bapak Ibu pernah melihat ini, yang alur pembelajaran fase ini. Kita kan fase D ya, ini kelas 7, 8, 9. Sudah pernah melihat ini? Belum, Pak. Capaian fase D. Pada akhir fase, peserta didik menyadari ini. Kemudian dari alur fase D itu di kelas 7, peserta didik mampu memahami. Nah, ini dirumuskan sebagai capaian nanti. Ketika di format 2B yang paling bawah. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang Bapak Ibu rumuskan di capaian pembelajaran apa? Dari mana? Bapak Ibu mendapatkan capaian itu dari mana? Belum tahu. Dari mana Bapak Ibu mendapatkan capaian? Boleh saya menjawab, Pak? Takutnya salah. Kalau punya saya ini, Pak, saya coba-coba tadi menjawab, mengerjakannya dari cara siswa itu memahami dari materi yang disampaikan berdasarkan fase pribadi siswa, gereja, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Apakah betul yang saya kerjakan ini? Capaiannya dapat dari mana? Rumusan capaiannya? Aduh, dari Bapak Ibu rumusan sendiri ya? Iya, rumus sendiri, Pak. Kalimat sendiri. Bisa dicontohkan Bapak Ibu salah satunya? Bu Perawati bisa mencontohkan hasilnya? Bisa share screen? Sekarang coba belajar share screen ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kalau Bu Perawati tadi sudah mencoba mengerjakan, Mas Ipung sudah tadi menjelaskan karena kita coaching pelan-pelan. Coba Ibu Perawati share screen. Saya pindahkan dulu ke laptop ini lah Pak, soalnya aku pakai laptop yang ini kerjakan. Atau siapa yang sudah mengerjakan contoh capaiannya? Jadi Bapak Ibu juga pasti mengerti kalau capaian itu bisa kita copy paste dari internet, bisa-bisa saja toh. Tapi Ya. maksudnya Mas Ipung adalah apakah yang kita tulis itu kita tahu maknanya gitu. Itu saja. Kalau mengerjakan LK-nya ya mungkin bisa ya. Karena ini bukan hal yang baru. Tetapi akan lebih indah dan lebih bahagia. Jadi bunga yang ditanam oleh ibu siapa itu bisa berkembang juga ya di kelas karena kita tahu yang kita tulis di sini.
Oke, siapa yang bisa share screen? Mungkin beberapa contoh lalu selesai Bapak Ibu gitu. Bentar dulu. Bu Perawati ya, kita Tunggu dulu tunggu. Pak Lah, nih saya coba. Tunggu Pak Lah. Sambil menunggu Bu Perawati, Ya. misalnya saya mau menegaskan yang dijelaskan Mas Ipo. Misalnya Pak Hari Purnomo Aji, mengajar kelas 7 tidak Pak? Saya itulah karena sudah diangkat jadi kepala tuh, jadi tidak ada jam lagi saya. Lalu mengajar kelas? Ya kadang-kadang kalau hanya pas guru tidak ada, saya menggantikan begitu. Oh, konteksnya begitu ya? Ya karena sudah menjadi kepala, jadi Oh, sudah jam jadi mengajar. kepala. Oh. Karena kepala sekolah dia tidak mengajar. Karena Tapi kepala tetap sekolah. harus menguasai kan Pak? Pernah nggak mengajar kelas 7 gitu? Karena saya baru juga di situ, jadi belum. Oh ya, oke, saya Baru 1 pindah. tahun. Ini coba nanti. Ibu Yulia. Nah, ini sekalian kan belum tahu ya. Pernah nggak mengajar kelas 7 atau 8 atau 9? Iya, pernah saya mengajar kelas 7. Kalau kelas 7 mengajar pribadi unik tidak? Iya. Dulu lah. Capaiannya apa, Bu? Papa. Kalau Bu Yulia sambil menunggu Bu Perawati. Ya. Capaiannya apa, Bu? Kalau pribadi unik itu? Mereka memahami bahwa mereka itu adalah pribadi yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Memahaminya itu di level menjelaskan atau di level mengevaluasi atau di level apa? Karena ceramah tadi ya menjelaskan, Kak. Kebanyakan tuh menjelaskan dan memberi contoh begitu saja. Ya. Misalnya saya tanya kedalaman dan keluasan dari pribadi unik misalnya. Bu Yulia apakah bisa menjawab begitu? Kedalaman dari pribadi unik. Kalau yang saya pahami, unik itu kan berbeda dengan yang lain, istimewa. Begitu. Kalau keluasannya? Bingung saya. Oke, nggak apa-apa, nanti gini aja, diskusi aja Bapak Ibu, kan jadi tahu toh bagian mana yang bisa kita recoach ya, apa namanya, sentuh begitu. Kalau Bu Perawati bagaimana? Masih belum? Ini saya sudah aktifkan share screen. Misalnya Bu Eva, Ibu mengajar gereja? Saya Pak. Ya. Tadi yang saya mau bantu yang ini kelas 7 ya Pak ya. Oh, yang kelas 7. Oke. Ya, jadi kalau menurut saya kan Pak, capaiannya itu peserta didik mampu mengenal dirinya dengan baik, siapa pribadinya sesungguhnya, lalu mampu menumbuhkan iman dan jati dirinya yang beramalkan pada atau beralaskan pada budi pekerti. Jadi dia bisa memahami perannya di dunia ini dan hidup berdampingan gitu Pak, saling menolong, bekerja sama, berlandaskan iman Katolik. Kalau saling menolong itu Sofia ada WA. Ada WA siapa? Ya, masih level menjelaskan. Ibu Perawati masih belum kelihatan, Bu. Ibu kelihatan komputernya, tapi tidak terbuka tugas Loka Karya 2A. Oke, sambil menunggu. Kalau di pribadi unik tadi, Ibu Eva, kalau saling menolongnya itu saya kira masuk di afektif dan psikomotorik skill yang tinggi ya. Kalau emang saling menolongnya itu diterapkan ya. Tapi yang pribadi unik tadi gimana Bu? Level menjelaskan atau level mengkritisi atau apa? Di situ Pak, saya sering masukkan mereka ke dalam diskusi agar mereka bisa sharing dan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari keunikan mereka. Berarti itu kan sudah C tinggi ya, kalau sudah diskusi, sudah apa namanya, saling mengevaluasi, menganalisis ya. Oke. Terima kasih Bu Eva. Kalau ditanya kedalaman dan keluasan materi pribadi unik itu, lalu Bu Eva menjawabnya seperti apa? Gimana? Kalau ditanya misalnya nanti dalam ujian komprehensif ya, apa kedalaman dan keluasan dari materi pribadi yang unik?
dapat ini Pak, saya rasa membangun relasi khusus ya Pak dengan pribadi Yesus Kristus dengan sesama di lingkungan sekitar. Saya masih kurang memahami sebenarnya Pak. Iya, baik, terima kasih. Nanti Mas Ipung lebih. Bu Perawati belum muncul ini. Ini silakan, hanya ditontonkan aja Bu, agar kita bisa melihat bandingnya. Sudah terlihat kok Pak? Belum terlihat ya, Bu. Di sini belum. Ini 2 kali Bu, diklik 2 kali, makanya terus screen-nya bukan yang ini, tapi yang diklik itu. Oh, yang Oh, diklik. isinya. Ya, diklik dulu filenya. Setelah itu, ketika Bapak Ibu tadi share screen, Ini share-nya diletakkan yang di tempat Bapak Ibu tampil itu, yang screen. Artinya stop share screen dulu, Bu. Stop Ya, dulu. stop dulu aja. Ya. Stop dulu. Nah, sekarang dibuka dulu filenya, kemudian nanti di share screen pada tempat yang di Bapak Ibu buka. Iya, iya, iya. Klik. Iya, iya. Ini adalah contoh Bapak Ibu bisa dimarahi oleh dosen. Ini Bapak Ibu Tapi latihan ya. dari sini terlihat Bapak Ibu, di lokakarya kita itu hampirnya akan copy paste. Kelihatan sekali ini. Terlihat Jadi, Pak ini? belum. Belum. Saya klik yang warna hijau ini ya Pak? Kemarin. Ya, share screen. Tapi ini ditutup dulu. Ini yang dibuka Ibu, ini filenya. Ini dia. Maaf, ini susunan file explore-nya, tapi bukan filenya yang dibuka. Ini Bu, Ibu tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu aja. Stop share screen. Sudah? Ya. Buka. Ini latihan karena nanti di pair teaching Bapak Ibu harus bisa buka satu persatu, bisa share screen. Karena nanti di pair teaching akan diuji Bapak Ibu ketika buka file seperti ini. Ya Pak. Kalau enggak, kemarin sudah bisa waktu Bapak dosen melatih kami. Yang mana awalnya? Kalau sama Mas Ipung tidak marah Bu. Tapi kalau sama ini dulu ya Pak. Ya. Gitu. Coba dibuka dulu filenya. Filenya ini sudah dibuka. Ya. Oke, sekarang share screen. Share screen. Share screen. Yang hijau itu. Yang hijau, share screen bawah itu tuh. Pak lah. Bapak Ibu yang lain juga bisa mempersiapkan ya kalau sudah ada yang membuat. Kita dulu Pak. Ya. Sabar Pak lah. Wah ini aku tidak sabar Bu, ini harus menyanyi dan menari dulu ini. Penilaian dosennya sama ya Mas Daru ini? Pripun? Penilaiannya sama? Ya paling saya Mas. Nah, gimana? Nah jenengan mau menilai ya baik, jelas 4 kelas. Aku dikandani apa jenengan tego negara Bu Nirita gitu. Pak Pera keterbatasan saya ya. Tapi besok semoga Bu Mawarni bisa. Bisa Bu Perawati. Ya. Ini lagi ada acara di Medan. Sekarang gini. Ya, sekarang sebelum Bu Perawati membuka. Apa yang dimaksud keluasan dan kedalaman, Pak Ibu? Dalam form yang namanya form 2B ini. Misalnya, saya bertanya kepada Ibu Irna Gaul. Ini kelihatannya Ibu wajahnya salah ini. Biasanya bisa menjawab kalau wajah-wajah salah ini. Silakan Bu. Kedalaman dan keluasan materi. Arti kedalaman dan keluasan materi yang saya pahami bahwa materi itu harus sesuai dengan apa yang saya tahu ya Pak ya, karena masih meraba ini kurikulum Merdeka Pak ya, harus mencakup apa yang ada dalam 3 elemen itu tadi Pak. Baik, nanti dijawab oleh Mas Ipung. Ini yang jelas jawaban Bu Irna menurut saya sih belum lengkap ya, tapi nanti biar Mas. Bu Perawati ini sudah muncul ini. Jadi Bapak Ibu seperti ini ya.
Nanti kalau saatnya ujian-ujian itu, Verticen, Ukom, atau apa, nah silahkan. Bu Pirawati bagaimana nih? Mas Ipong, monggo. Ini tujuan ya. Yang LK-nya Bapak Ibu, yang Bu Pirawati ngerjakan coba. Nah ini Pak, terlihatlah Pak. Ya, udah lihat. Capaiannya. Nah, itu yang nanti disepakati oleh Bapak Ibu semua itu fasenya satu saja atau 4 fase seluruhnya pada fase D ini. Itu elemennya 4 atau hanya pilih satu? Satu aja Pak. Satu aja, karena pilih fase dan elemen yang ditugaskan, ya toh? Diberitahunya kan gitu toh, Ibu? Ya. Nah, artinya Bapak Ibu nanti ngisi LK yang 2A dan 2B, khususnya 2B, itu fasenya fase D yang dipilih, ya toh? Iya. Ya, fase D. Kemudian yang dipilih dari fase D ini, itu elemennya dipilih satu, yaitu entah yang diri sendiri, gereja, masyarakat, Yesus Kristus atau masyarakat. Nah, nanti Bapak Ibu memilih satu itu. Nah, ketika Bapak Ibu merumuskan pada fase D, kemudian elemennya, terus capaiannya Bapak Ibu memberikan yang gimana capaiannya? Ini peserta didik mampu dan sebagainya ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu memilih peserta didik mampu mengenal dan memahami pribadi Yesus Kristus yang berbelas kasih, peserta didik ini ada beberapa capaian loh ini ya. Peserta didik memahami, ini dari mana Ibu? Ini waktu itu dapat dari Pak Yosef Kristianto ya? Ya. Nah, misalnya Bapak Ibu copy di situ. Nah, kemudian kedalaman dan keluasannya dari mana Ibu melihatnya? Mengembangkannya bagaimana? Yang mana Pak? Ini kah? Salah satu dipilih, coba salah satu aja dipilih. Maaf, ini saya itu lokakarnya ini yang benar. Kita harus coaching, bukan berikan tinggal. Itu lokakarya ini tidak akan membuat berguna karena Bapak Ibu mengerjakan sendiri, terus kemudian tapi yang benar lokakarya itu coaching, benar-benar coaching. Kita menuntun Bapak Ibu paham dan tahu bagaimana melakukan. Tapi maaf karena kita keterbatasan ya. Iya. Karena maaf saya terbiasa di kurikulum. Iya. Halo Pak. Ya, silakan. Untuk ini pencapaian dalam setiap fase mata pelajaran ini Pak, saya dapatkan dari RPP, kemudian saya hubungkan dengan modul yang ada itu Pak. Kemudian saya kaitkan juga dengan situasi, dengan pemahaman siswa tentang materi yang diberikan itu Pak. Jadi saya berkali sendiri. Bu Perawati, saya itu minta hanya ngisi LK-nya itu loh, cara ngisi LK-nya itu. Jadi ketika elemen sudah diisi, capaiannya sudah diisi, terus kemudian namanya logical framework. Jadi logical framework Bapak Ibu ke kanannya bagaimana? Logikanya jalan enggak? Ketika ngisi yang elemen itu, terus ngisi yang sampingnya, yang namanya adalah LK-nya yang disebut dengan mengisi keluasan, kedalaman. Nah, kalau Bapak Ibu mengisi misalnya gini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai citra Allah yang unik, baik sebagai perempuan dan laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan dan mengembangkan diri sebagai perempuan laki-laki serta mensyukurinya. Ini ya, Bapak Ibu isikan misalnya ya. Iya. Kedalamannya bagaimana? Keluasannya bagaimana? Itu yang belum tahu saya Pak. Sampai di sini saya bisa paham. Sampai di sini hari ini dikerjakan loh ini. Oh iya. Ya sambil jalan Mas Ipung, sambil jalan karena kan memang begitu Mas Ipung. Jadi silahkan di. Iya. Iya sampai di sini. Yang ini aja yang bisa kupahami Pak.
yang saya coba-coba buat tadi. Nah, ngisi keluasan dan kedalamannya bagaimana? Yang mengisi keluasan dan kedalamannya bagaimana? Yang bagian mana, Pak? LK2B ini, LK2B. LK2B tadi lah. Tadi lupa lah. Gue ya Bapak. LK2B. Tunggu dulu, Pak. Oh ya, di bawahnya Kak. Di bawah jawaban Kakak tuh paling bawah. Ya. Oh, yang ini ya. Oh, ini dia, Pak. Ya. Oh, ya. Oh, nggak paham. Ya, ini Pak dari RPP Padahal yang sudah ada. selesai ya. Padahal sudah selesai. Jadi menjelaskannya sambil pegang kepala gini ya. Mana? Mumpung dengan ini dari modul materi ajar guru, Pak. Saya hubungkan di sini, Pak. Kemudian setiap babnya itu lalu saya kaitkan dengan kedalaman di mana kemampuan siswa dalam memahami setiap bab ini, Pak. Itu apakah seperti itu, Pak? Ini Bapak Ibu, kita lihat ya. Pribadi ini contoh, biar Bapak Ibu memahami konsep ini. Pribadi peserta didik, capaiannya adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai citra Allah yang unik. Nah, ada tulisan baik seperti perempuan atau laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan dan mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki serta mensukirinya. Maaf, walaupun ini SPOK rumusan capaiannya ada anak kalimat yang banyak sekali ya. Kan rumusan yang baik itu kalau kalimat itu kan SPOK saja ya. Peserta kalau misalnya Bapak Ibu pakai rumusan yang namanya rumusan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran, itu kan ada yang namanya audiennya. Audiennya ada enggak? Audiennya ada. Pribadi peserta didik itu audien. Ya. Mampu memahami dan menjelaskan, itu berarti apa? Audien A. B-nya apa? Behaviornya mana? Behaviornya. Guru. Gurunya loh, Pak. Behavior itu perilaku yang diharapkan. Peserta didik mampu apa? Mampu memahami dan menjelaskan. Nah, itu behaviornya. Ya. Atau ya. Tapi di C adalah apa? C-nya apa? ABC itu rumusan ABC. A audien, B behavior, C-nya apa? Condition. Conditionnya apa? Peserta didik. Loh, enggak, conditionnya kan harusnya pribadi peserta didik mampu memahami dan menjelaskan kondisi bagaimana? Menjelaskan apa? Manusia sebagai citra Allah, itu kondisinya, citra Allahnya. Berarti kondisi tentang materi itu. Lah, degree-nya di mana? Degree-nya. Nah, ini kan belum ada degree. Tingkatannya sampai mana? Nah, ini maaf, ini cara merumuskan ya nanti ya. Nanti Bapak Ibu akan belajar itu di capaian di nanti LK3. LK3 itu berarti tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, dari sini ini tuh capaiannya seperti ini. Nah, keluasannya, aku citra Allah yang unik. Ini keluasan. Nah, kalau Bapak Ibu di sini di capaian ini diajak mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai citra Allah. Keluasannya apa? Luasan materi, Bapak Ibu. Maksudnya materi sampai luasan materinya ini mampu memahami dan menjelaskan. Berarti mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai citra Allah. Keluasannya apa? Citra Allah yang unik. Bapak Ibu harus tahu nanti ini dipegang keluasan dan kedalaman itu nanti akan berakibat pada LK setelahnya, yaitu LK analisis tujuan nanti. Nah, Bapak Ibu nanti akan membuat KKO nanti sampean. Nah, ini sudah diharapkan kalau Bapak Ibu sudah keluasan dan kedalamannya sudah rapi, maka akan merumuskan KKO-nya lebih gampang lagi. Nah, kalau misalnya di sini dikatakan
mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai citra Allah, keluasannya berarti apa? Kalau ini luas itu kan berarti segini, A, ini A dan B segini. Tapi kalau luas berarti ini segini toh, ini luas toh. Ini luas toh. Berarti kalau keluasan dari menjelaskan dan memahami itu apa, Bu, Bapak Ibu? Memahami dan menjelaskan, Mak. Keluasannya apa? Walaupun maaf, ini sudah keliru karena memahami kok digabungkan dengan menjelaskan. Menjelaskan itu salah satu indikator dari memahami sebenarnya. Oh iya. Oke, sebentar. Saya coba sederhanakan. Karena Mas Ipong tuh kadang benar tapi levelnya putus. Anu siang nih agak Misalnya kedalaman. Bu Perawati sudah pernah mengerti taksonomi belum? Karena belum tentu paham. Bu Perawati pernah mendengar? Pernah mendengar ya, Pak. Jadi taksonomi itu, Mas Ipong pernah mengajarkan pada saya. Taksonomi belum itu kognitif. Kalau Ibu memahami itu kan kognitif. Kalau LOTS atau low order thinking, kita bicara kedalaman dulu ya Bapak Ibu. Kedalaman kognitifnya ini. Itu kalau misalnya menjelaskan itu low order thinking skill atau high order thinking skill. Menjelaskan. Bu Perawati. Ya. Kalau menjelaskan kira-kira yang low, yang rendah order thinking skill atau yang high, tinggi order thinking skill. Berarti apalah, kalau menjelaskan berarti sudah luas. Berarti jadi itu Mas Ipo. Jadi itu apa ya? Apa namanya belum memahami taksonomi. Taksonomi afektifnya belum. Jadi kedalaman dan keluasan pasti akan menjadi PR. Memang ini yang namanya kedalaman, keluasan dan kedalaman ini nanti sebenarnya awal dari nanti Bapak Ibu merumuskan analisis pada tujuan pembelajarannya. Nanti itu nanti akan tahap sana. Tapi kalau sudah punya keluasan dan kedalaman, pastinya nanti akan lebih mudah. Kalau Bapak Ibu lihat contoh yang di modulnya madrasah sekarang. Coba lihat contoh yang di madrasah. Yang di madrasah yang sudah pernah, itu akidah, soal akidah. Iya. Maaf, itu akidah ya. Dicontohkan di situ soal akidah ya. Atau akidah atau akidah. Jelas Bapak Ibu? Ya. Akidah ya. Di situ contohkan akidah ya. Nah, di contoh yang digunakan di madrasah itu menggunakan kaitan seperti ini, bahwa keluasan itu berkaitan dengan behaviornya. Artinya, kalau seseorang itu diajak peserta didik mampu memahami, maaf ini digabungkan dengan menjelaskan itu sebenarnya keliru ya. Saya katakan aja yang benar, peserta didik mampu menjelaskan aja lah, wes. Karena digabungkan antara memahami dan menjelaskan itu kan tidak bisa ya. Peserta didik mampu menjelaskan, misalnya. Nah, keluasan dari menjelaskan itu apa, Pak Ibu? Behavior dari mampu menjelaskan manusia sebagai citra Allah itu apa? Itu adalah kalau pribadi peserta didik mampu menjelaskan manusia sebagai citra Allah, keluasan pertama apa? Mampu menjelaskan, mendeskripsikan. Berarti dia mampu dulu mendeskripsikan. Mengidentifikasi. Berikutnya dia mampu mengidentifikasi. Iya. Oh, paham. Iya ya. Mengidentifikasi. Keluasan berikutnya dia mampu mengidentifikasi, misalnya mendiagramkan bahkan sampai seperti itu. Jadi itu sebenarnya keluasan itu nanti akan berpengaruh untuk membantu Bapak Ibu membuat taksom Bloom, KKO-nya atas materi itu. Nah, kedalaman kalau di contohnya yang madrasah itu artinya itu tidak berkaitan dengan behaviornya, tetapi condition pada materinya, conditionnya.
conditionnya, kedalaman itu conditionnya. Artinya kalau di situ ditanyakan, kalau di akidah misalnya, contoh akidahnya itu kan, apa itu imam, kenapa Allah harus beriman kepada Allah, apa bukti iman kepada Allah. Kalau misalnya ini berkaitan dengan agama kita, dengan citra Allah, apa kedalamannya? Apa kedalamannya? Dari citra Allah. Citra Allah berarti kita Siswa mampu melihat dirinya sebagai gambaran Allah. Berarti kita segambar apa dengan Allah. Ya, bisa dikatakan Segambar apa dengan Allah. yang mendasari kenapa manusia menjadi citra Allah? Nah, itu kedalamannya. Mengapa kok disebut manusia citra Allah? Apa sebenarnya? Nah, ini nanti akan membantu Bapak Ibu kedalaman ini, nanti pada rumusan berikutnya akan membantu pada evaluasi nanti. Sehingga Bapak Ibu pada tahap nanti LK6 dan LK7, Bapak Ibu akan bisa membuat analisis terhadap capaian. Sehingga ketika membuat analisis pada capaian, Bapak Ibu bisa membuat rubrik. Oh, kalau siswa itu baru sampai di menjelaskan, berarti dia fasenya baru rubrik ini. Dia fasenya sudah mengidentifikasi ini. Tetapi mengidentifikasinya apa? Sudah kedalaman soal latar belakang citra Allah. Nah, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimaksud dengan bagaimana teknik mempelajari kedalaman dan keluasan dan kedalaman. Jelas Bapak Ibu ini. Ada pertanyaan? Bu Perwati, stop share screen dulu. Coba. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tanya loh Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan nih. Saya tanya ya. Saya tanya kepada Bu Perwati dulu supaya lebih jelas Bu ya. Ya. Misalnya saya tanya Bu, Ibu menilai, misalnya kita pilih fase pribadi tadi ya. Ya. Pribadi supaya lebih jelas kedalaman dan keluasan gitu. Tapi saya akan bertanya secara ya tidak secara lurus tapi coba nih. Bagaimana Ibu Perwati memberi nilai A dan nilai C kepada siswa ya yang belajar pribadi peserta didik? Misalnya disuruh presentasi gitu kan Bu, ya, disuruh presentasi tentang pribadiku gitu. Mm-mm. Bagaimana Ibu memberi nilai A, bagaimana Ibu memberi nilai B atau C gitu? Bagaimana Bu Perwati? Yang pertama saya apresiasi keberaniannya mau maju dulu Pak. Oke, keberaniannya oke. Ya, itu tidak terkait materi, oke. Yang kedua, afeksi lah, afeksi. Terus. Yang kedua, pemahamannya tentang tugas yang diberikan sesuai atau tidak. Kemudian yang ketiga, nilai itu bisa saya berikan karakter juga mempengaruhi juga Pak. Kalau saya misalnya ini bicara kedalaman dan keluasan materi misalnya. Yang satunya itu menjelaskan sesuai dengan Ibu jelaskan. Iya. Yang satunya meniru ya. Jadi Ibu menjelaskan ABC, dia meniru menjelaskan ABC. Yang satunya bisa menjelaskan bahkan dengan contoh-contoh yang lebih mendalam begitu tentang pribadi yang unik. Misalnya, dia bahkan beri contoh tentang dirinya, tentang mungkin pribadi keluarganya terkait dengan citra Allah gitu. Citra Allah. Ya. Nilai mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi pada bagaimana dia mengkaitkan dengan dirinya, Pak. Ya, tadi maka tidak hanya menjelaskan ulang ya. Ya. Yang kedua tadi itu sudah sampai pada unsur kreativitas dalam menjelaskan. Karena ternyata dia memahami materi itu secara lebih mendalam. Maka dia bisa menjelaskan secara lebih luas gitu. Ya. Gitu ya. Yang satunya paling meniru kan, mimikri atau menjelaskan ulang. Yang satunya berkreasi dalam menjelaskan. Bisa mengembangkan dari materi yang ada itu, dari yang dijelaskan oleh gurunya. Berarti biasa gitu. Itu baru materi pribadi unik. Juga materi gereja juga sama. Misalnya ada anak yang mungkin menjelaskan persis ya, materi gereja adalah ini, atau menjawab. Tapi ada juga yang bisa mengkritisi misalnya. Kalau kita bicara moral Kristiani kemarin kan, ternyata dia kritis nih. Ternyata gereja ada yang berpihak pada orang miskin,
ada yang tidak berpihak. Misalnya anak SMP bahkan sudah bisa mempertanyakan itu. Iya. Nah, itu kan berarti bisa jadi nilainya lebih tinggi karena ada unsur HOTS tadi, high order thinking skill. Iya. Materinya sama, tetapi cara menjelaskan ada yang lebih luas dan lebih dalam, ada yang tidak luas dan tidak dalam gitu, Bu. Iya, iya. Itu harusnya berbeda nilainya. Harusnya berbeda nilainya. Tapi tentu kita tahu, kita guru agama, asalkan dia maju, asalkan dia menjelaskan, kan gitu, Bu, ya? Ya, Kan gitu ya? ada nilai plusnya, iya. Tetapi dalam kurikulum Merdeka, harapannya tidak hanya dia maju langsung A, gitu ya. Harapannya dia maju, lalu bagaimana kedalaman dan keluasan dalam memahami materi tadi. Iya. Apakah hanya mimikri, meniru, bisa menjelaskan seperti yang dijelaskan, itu kan dihafalkan bisa. Atau bisa sampai taraf yang HOTS. Harusnya yang A adalah yang HOTS. Iya, iya. Karena lebih dalam dan lebih luas dalam memahami materi dan menjelaskan materi. Begitu, Bu. Gambarannya kira-kira begitu. Iya. Oke, Pak. Ya, paham. Elemennya sama nih, pribadi, gereja, tapi kan kedalaman dan keluasannya, terutama siswa dalam memahami materi kan beda-beda ya. Belum lagi nanti psikomotoriknya. Apakah dia bisa jadi pinter, Bu, menjelaskan gereja, tetapi malas dalam aktif di gereja, itu kan juga mempengaruhi nilai psikomotorik dan afektif gitu ya. Karakter juga, Pak, biasanya mempengaruhi juga nilai. Betul, ada juga yang IQ-nya tinggi, tapi ternyata misalnya dalam pelajaran dia hafalnya hafal, tetapi ternyata suka bully temannya. Itu kan juga pasti kita nggak bisa semata-mata memberikan. Nah, ini juga termasuk Bapak Ibu, secara afektif, kognitif, psikomotorik, bagaimana dia ini loh hidup dalam materi itu ya, menghidupi. Tidak hanya di kepala, tapi juga di hati dan perbuatan, kira-kira begitu. Oh iya, iya, iya. Nah, itu harusnya dirumuskan Bapak Ibu dalam LK-LK. Ya, 1 sampai dengan nanti ya. Nah, semangatnya itu sih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mulai memahami ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya menguji skripsi. Silakan. Ini Bu Mawarni ya, Suster sudah ada. Mas. Halo Bu Mawarni. Bu Mawarni, selamat siang. Bu Mawarni sibuk Pak Ibu. Jadi dia sambil sebenarnya Bu Mawarni mau memotivasi Bapak Ibu aja supaya Bapak Ibu semangat dalam mengerjakan LK. Ya, silakan Bu Mawarni. Selamat siang, mohon maaf baru bisa bergabung. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih Pak Greg, terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Greg ini yang membantu kita? Pak Ipong, Bu Mawarni, dia narasumber KBI. Purwono, Bu Mawarni. Terima kasih banyak Pak, sudah mendampingi kelas ini, khususnya dalam pendalaman modul di LK 1 dan LK2. Jadi terima kasih atas pengalamannya. Semoga apa yang sudah diterima, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas-tugas ke depan. Jadi Bapak Ibu tetap semangat dalam menyelesaikan tugas. Pada prinsipnya kami tetap menghargai kerja keras Bapak Ibu semua, dan apa yang sudah disampaikan ini untuk kami tim tidak ada yang mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Tapi pada prinsipnya apa yang dikatakan oleh Pak Greg dan juga teman Bapak yang satu tadi, itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Begitu Pak Greg, terima kasih. Terima kasih Bu Mawarni, Mas Anjut dan Bapak Ibu, silahkan lanjut dulu. Saya diminta menguji skripsi ini, jadi silakan lanjut dulu, nanti rekodnya saya jalankan sampai selesai. Monggo, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan pada Mas Ipong, silakan. Ini langsung mendampingi atau
Ibu mau mendampingi langsung atau bagaimana? Karena saya itu kan bertugas di tempat lain ya. Artinya saya membantu Pak Greg tadi karena bahwa ada yang memang belum memahami soal mengisi LK-LK-nya, memahami soal apa itu keluasan, apa itu kedalaman. Ya, di LK ini yang di LK 2B ini yang belum begitu jelas sepertinya. Tadi kan contoh yang di Ibu Perawati itu kan belum kelihatan bagaimana kedalamannya, keluasannya, terus kedalamannya. Ini sebenarnya maaf, karena lokakarya itu coaching, biar orang itu dilatih, terus kemudian tahu mana yang benar, mau mana yang tepat untuk merumuskan itu. Ini hanya tadi mencoba untuk melihat aja. Tapi nanti bisa direview, silahkan nanti direview. Yang jelas agar tepat ketika merumuskan keluasan itu bagaimana, kedalaman bagaimana. Karena ini yang dimasukkan nanti untuk kepentingan LK-LK selanjutnya, Bapak Ibu. Betul. Tentunya. Atau saya usulkan Bapak Ibu kerja dulu saja. Toh sudah ada yang menyelesaikan juga. Nah, nanti silahkan dikumpulkan. Kalau nilai, biasanya saya dan Bu Mawarni aman aja Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau misalnya diminta untuk merevisi ya, revisi saja. Ya. Kami tidak pernah menjerumuskan Ibu ke jurang yang dalam. Jadi, tapi penting Bapak Ibu untuk bergerak ke depan. Bahkan saya di sini sudah berpikir mengenai PTK-nya apa. Saya sendiri berpikir bahwa PTK-nya tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga siapa tahu ada PTK penelitian tentang meningkatkan kebahagiaan guru, meningkatkan kebahagiaan murid, nah dan seterusnya terkait dengan materi ya yang diajarkan. Sementara itu dulu usul saya, bagaimana Bapak Ibu? Batas pengumpulan bagaimana Pak? Batas pengumpulan hari ini LK 2A 2B saja dulu ya. Besok saya berikan LK selanjutnya. Untuk diskusi menunggu dulu dari bos besar. Nah, nanti kalau Pak Tobi dan seterusnya sudah kirim format, kami akan berikan di kolom diskusi. Mau bertanya, Pak. Inge, bagaimana? Mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini Pak, saya sendiri masih bingung ini Pak. Takutnya nanti nggak bisa menyelesaikan LK 2A dan B ini dalam kaitannya dengan keleluasaan dan kedalaman itu Pak. Gimana rumus mencari keluasan dan kedalaman itu Pak? Kalau boleh buatlah satu contoh gitu Pak, elemennya tentang gereja, pribadi siswa, bisa saja gitu Pak. Karena masih bingung aku Pak. Mas Ipung bisa Pak nanti share ke saya, nanti saya berikan ke teman-teman begitu Mas Ipung atau bagaimana? Secara tertulis begitu. Baik, begitu nanti Bapak Ibu nanti akan saya berikan contoh ke Mas Greg biar bisa menjadi model. Ya, menjadi model. Tapi ini hanya untuk karena kepentingan ini lokakarya itu kan latihan coaching. Karena sebenarnya rumusan keluasan dan kedalaman itu bisa diperspektif tidak hanya soal tadi apa yang diluaskan itu soal behaviornya atau kemampuannya, tetapi juga bisa materinya. Materinya juga bisa. Sampai kedalaman ya soal materinya, tapi juga kedalaman bisa soal caranya. Behavior dia jadi inti dari keluasan dan kedalaman itu sebenarnya pilihan Bapak Ibu ingin memperluas atau memperdalam materi itu dalam konteks apa? Konteks kemampuan seseorang seperti yang dicoba Mas Greg tadi, atau sampai ke materinya. Nah, ini pilihan-pilihan. Di kurikulum Merdeka Belajar itu diharapkan Bapak Ibu bisa membuat analisis terhadap itu di awal ini. Konteks, karena ini kan fase konteks. Konteks pertama LK1 adalah konteks sosial hidup Bapak Ibu di sekolah. Konteks yang berikutnya materinya Bapak Ibu. Jadi ini analisis terhadap materi yang Bapak Ibu akan ajarkan. Nah, di situ kan bisa mulai di analisis keluasan dan kedalamannya. Mau
kemampuan mereka seperti yang dikatakan Mas Greg tadi, atau hingga ke materinya. Nanti kalau itu Bapak Ibu mau memperluasnya mendalami citra Allah, nah nanti misalnya bisa saja sampai nanti menjadi yang namanya kalau di kurikulum Merdeka Belajar itu menjadi yang disebut dengan appendix atau tambahan atau materi pengayaan. Nanti disebut materi pengayaan. Kalau misalnya citra Allah itu tidak hanya soal pengertian citra Allah, tapi juga dasar-dasar Alkitabiah citra Allah. Nah, misalnya kan sampai seperti itu kedalaman. Jadi citra Allah tidak hanya ngomong pengertian citra Allah, tapi sampai ke dalam filsafat atau dasar-dasar Alkitabiah dari citra Allah. Nah, tapi ini kan tingkatnya fase D SMP. Ya, sesuaikan dengan fase D SMP. Nah, inilah maka konteks Bapak Ibu, materi Bapak Ibu itu sebagai guru Bapak Ibu harus bisa menganalisa keluasan dan kedalaman materi Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini latihan di LK yang 2B ini. Ini nanti Mas Ipung nanti saya edit sehingga mereka tidak bisa meniru 100% dari Mas Ipung. Misalnya satu elemen Mas Ipung contoh, maka elemen Mas Ipung janganlah diambil Bapak Ibu, kan bisa ditransfer ke elemen yang lain misalnya. Jadi ini contoh saja. Saya yakin Bapak Ibu tahu, tapi pembahasannya itu susah. Bapak Ibu mulai mengerti, tapi membahasakannya itu mungkin hati-hati atau bagaimana? Karena sudah 15 tahun mengajar. Begitu. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Pak. Baik, saya sudah dipanggil Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita tutup dulu nggih dengan doa ya? Biar berlanjut di grup dan dari Mas Ibu. Begitu, Bu Mawarni, kami izin menutup dengan doa. Oke, silahkan. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu Ira untuk mimpin doa. Oh sebentar, Pak Immanuel ini, Pak Immanuel pendiam kali, Pak. Siap, menutup kamu ya. Silahkan Pak. Bapak kan. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami dari awal hingga akhir dari pertemuan kami pada sore hari ini. Bapa yang Maha Baik, berkati kami dalam mengerjakan setiap pekerjaan kami. Berkati dosen-dosen kami, agar mereka juga dapat membimbing dan membina kami, sehingga kami dapat mencapai apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Ini doa dan harapan kami sampaikan kepadamu, melalui perantaraan Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waduh. Semangat Bapak Ibu. Masih belum paham. Kita proses belajar. Masih belum paham. Bingung. Sudah ada contoh. Semoga dengan contoh kita bisa pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nanti saya contohkan aja, saya berikan ke Mas Daru. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pak, kasih sedikit kisi-kisinya Pak. Terima kasih Pak. Kalau sudah ada contoh, semoga bisa Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak atas ilmunya. Kami tunggu. Aduh, belum makan. Sedang Sabar Bapak Ibu ya, kita ya. Kita belajar meraba-raba aja nih.